Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mana di dalamnya banyak sekali terkandung nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam merumuskan Pancasila butuh pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh para tokoh pejuang bangsa yang terkenal dalam sejarah. Sejarah tidak dapat lepas dari kehidupan seseorang, termasuk dari kehidupan kita. Sejarah dapat berupa kenangan, pengalaman, ataupun peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Salah satu sejarah yang wajib kita ketahui adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Indonesia memiliki sejarah penting yang terikat dan tidak dapat lepas dari benak bangsa Indonesia. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia beserta para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia telah melalui suatu fase yang sangat sulit dan bersusah payah melawan para penjajah. Perjuangan mereka bukan hanya 1, 2, 3 berbulan-bulan, namun bahkan sampai beratus-ratus tahun. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Penyerahan Jepang terhadap Sekutu terjadi setelah pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 di Nagasaki, sedangkan di Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widodiningrat diterbangkan menuju Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka mengabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa tersebut sedang terjadi dan sedang disembunyikan oleh pihak Jepang, tetapi kabar tersebut tetap beredar bahwasanya pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya. Dikatakan bahwa Sultan Syahrir mendengarkan berita tersebut melalui radio di mana pemerintahan Jepang menyerah terhadap pihak Sekutu. Kemudian Sultan Syahrir memberitahukan kepada Chairil Anwar bahwa kota Hiroshima dan kota Nagasaki telah dibom atom oleh pihak Sekutu. Kemudian pemerintahan Jepang sendiri sudah diberikan ultimatum untuk menyerah. Dengan adanya informasi tersebut, maka para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah peristiwa yang pertama, yaitu menyerahnya pemerintahan Jepang terhadap pihak Sekutu. Kemudian peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa yang biasa kita sebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Rajiman Widodiningrat dari Vietnam kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Harul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa hanya akan menyebabkan pertumpahan darah karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan golongan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir, sedangkan golongan tua pihak Soekarno dan Muhammad Hatta. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa selanjutnya ialah proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda terus saja mendesak golongan tua untuk segera merumuskan teks proklamasi. Akibat dari dorongan dan gejolak
dari golongan muda serta adanya peristiwa Rengas Dengklok yang berhasil menggugah pendirian Soekarno dan Muhammad Hatta, maka dilakukanlah pertemuan di rumah Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Setelah rapat singkat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang dihadiri oleh golongan tua dan golongan muda selesai, maka tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan mengubah beberapa kata seperti kata tempoh menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta penulisan hari dan bulannya. Peristiwa yang keempat yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Kota Pasar Timur nomor 56. Prosesi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan diiringi pengibaran bendera merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.